Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Eko Simanjuntak. Sekarang saya bekerja di GoTo Financial sebagai Cloud Platform Engineer, dan rekan saya. Ya, saya Jonathan Silalahi. Saya sekarang sedang bekerja di Coinworks sebagai Back-end Software Engineer. Oke. Oke. Jadi sebelum kita mulai sesi kali ini, saya mau disclaimer dulu bahwa nanti kita akan ada demo. Hanya demo kita akan deploy aplikasi kita di VM, walaupun ini namanya Kubernetes Day, tapi kita masih deploy aplikasi kita di VM. Ya, at least saya tidak membahas aplikasi lain saingannya Kubernetes. Oke, jadi sebelum lanjut ke main demonya nanti, kita mau lihat dulu apa permasalahan mau kita bahas di siang hari ini. Dan permasalahan yang akan kita bahas di siang hari ini akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Eko. Ya, jadi saya akan membreakdown beberapa problem yang kita hadapi saat mendeploy aplikasi kita di VM. Sebelumnya saya pernah mendeploy sebuah REST API service yang dimana service ini terintegrasi ke sebuah third party. Nah, ketika sebuah third party ini down, itu membuat service saya error, sehingga saya melakukan sebuah feature toggle untuk dapat mendisable dan saya membuat sebuah feature toggle untuk dapat mengenable dan mendisable third party feature-nya. Tetapi masalahnya adalah ketika saya ingin mendisable dan enable configure cek. Nah, tes. Ketika saya ingin mengenable dan mendisable konfigurasinya, itu memakan waktu untuk melakukan deploying aplikasi kita di virtual machine. Next. Nah, setelah traffic dari aplikasi kita bertambah, kita perlu melakukan scaling dengan mendeploy aplikasi service ini di beberapa virtual machine. Dan saya perlu menambahkan sebuah load balancer untuk melakukan routing ke service-service yang ada di virtual machine saya. Masalahnya adalah ketika saya ingin menambahkan sebuah virtual machine, saya perlu juga untuk menambahkan IP di config load balancernya. Dan juga ketika ada virtual machine yang mati, kita perlu untuk menghapus IP virtual machine yang mati tersebut dari si load balancer. Dan saya melakukan hal itu secara manual, dan itu membuat saya cukup kerepotan. Oke, selanjutnya solusi dari permasalahan kami tadi akan dijelaskan oleh rekan saya Eko. Oke, terima kasih Jonathan. Jadi tadi ada dua permasalahan yang disampaikan oleh rekan saya. Permasalahan yang pertama adalah Jonathan ingin mendisable atau mengenable fitur dari suatu service dengan tanpa memakan waktu yang banyak. Yang kedua adalah dia ingin ketika ada VM baru atau ada VM yang down, itu akan di-remove secara otomatis atau ditambah secara otomatis dari config load balancer-nya. Nah, dari permasalahan ini yang saya bisa lihat adalah kita bisa men-solve masalah ini dengan mengimplementasi namanya dynamic configuration. Jadi apa itu dynamic configuration? Dynamic configuration adalah cara kita untuk mengubah konfigurasi dari service atau dari aplikasi yang sedang berjalan tanpa harus mendisrupt aplikasi tersebut, tanpa harus aplikasi tersebut untuk mendapatkan konfigurasi yang baru. Next. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan
atau mendemokan cara kita mengimplementasi dynamic configuration ini di application level. Bagaimana cara kita menghadapi feature toggle tadi tanpa perlu mendeploy ulang aplikasi atau melakukan restart terhadap aplikasi, atau bisa kita bilang melakukan hot reload di aplikasi service kita. Di sini kami menggunakan untuk application level, kami menggunakan dua HashiStack tools, yaitu Consul dan Vault. Consul kita gunakan untuk menyimpan non-credential config, dan Vault untuk menyimpan config yang kredensial ataupun secret. Nah, di sini nanti aplikasi kita akan deploy bersama dengan Consul template. Consul template ini merupakan berfungsi sebagai watcher, yaitu dia akan melihat perubahan value dari si Consul maupun Vault yang terdapat dari perubahan value dari config kita yang ada di Consul maupun Vault. Nah, nanti setelah dia mendapatkan ada perubahan terjadi di sisi Consul ataupun Vault, dia akan mengenerate config baru dan memberikan perintah reload ke service kita. Berikut adalah config dari Consul template yang akan kita gunakan. Di sini ada Consul server IP yang berfungsi agar Consul template-nya dapat nge-watch ke Consul servernya. Dan di sini ada Vault config juga di sini untuk nge-watch ke config untuk agar dia dapat connect ke Vault-nya. Di sini juga ada template. Nah, template ini merupakan fungsi dari bagaimana si Consul template ini mengenerate config baru kita. Jadi source ini merupakan template dari config kita, dan destination merupakan letak nanti di mana config yang baru di-generate akan diletakin. Dan comment merupakan perintah dari Consul template apa yang harus dilakukan setelah config baru ini di-generate. Ini example dari application configuration yang akan kita demokan. Di sini kita telah membuat sebuah simple payment service yang dimana kita bisa mengenable ataupun ngedisable bank payment maupun QR payment. Dan di sini ada juga API key dari third party yang diintegrasikan bila mana kita ingin mengubah key dari third party-nya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada source dan ada destination. Nah, source yang didapat itu merupakan dari config.tpl ini. Di sini Consul template menggunakan golang template juga, tetapi di Consul template ini ada beberapa fungsi untuk nge-read data dari Consul maupun Vault, yang dimana fungsinya itu yaitu salah satunya key. Key dipakai untuk men-get data dari Consul server, dan secret dipakai untuk nge-get data dari Vault server. Oke, sebelumnya yang seperti saya katakan bahwa kita akan melakukan hot reload di sisi aplikasi kita atau service kita. Jadi kita perlu melakukan sedikit penyesuaian di sisi code. Di sini saya menggunakan Golang. Nah, di sini ketika service kita menerima sinyal bahwa sinyal reload, dia akan melakukan hot reload terhadap config-nya. Ini beberapa API endpoints yang akan kita gunakan, yaitu ada bank payment, QR payment, maupun API key. Oke, saya akan mendemokan bagaimana perubahan dari config-nya dapat terjadi secara real time. Oke. Di sini bisa kita perhatikan bahwa bank payment feature-nya sebelumnya disabled, QR payment feature-nya disabled, dan API key-nya sekarang saat ini super secret. Ini merupakan dashboard Consul yang akan kita gunakan untuk mengubah value dari config bank payment kita. Di sini bisa kita lihat bank payment enabled-nya value-nya false.
akan kita ubah ke true agar dia enabled. Bisa kita perhatikan bahwa service tidak perlu restart ataupun deploy ulang untuk menunggu perubahan toggle-nya dari disabled ke enabled. Hal itu juga sama apabila kita mengubah QR payment-nya. QR payment berubah dari disabled ke enabled. Nah, hal ini juga bisa dilakukan di vault server. Di sini bisa kita lihat. Bentar, saya akan reload vault dashboard-nya dulu. Seperti yang kita lihat saat ini key value-nya merupakan super secret. Oke. Kita akan ubah value-nya ke Kubernetes days. Di sini juga untuk vault-nya, konsul template juga nge-watch dari vault servernya dan mengubah config-nya dari super secret menjadi Kubernetes days. Sekian demo dari untuk application level dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Eko. Oke, terima kasih Jonathan atas demonya bagaimana cara kita mengimplementasi dynamic configuration untuk application level. Oke, itu tadi application level. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana kita mengimplementasi dynamic configuration di level load balancer. Oke, kalau tadi Jonathan mengimplementasi dynamic configuration menggunakan konsul dan vault, untuk case ini saya hanya menggunakan konsul karena tidak ada secret yang perlu saya fetch. Nah, di sini saya sudah mendeploy konsulnya. Lalu saya akan mendeploy aplikasi saya di dalam VM, dan di dalam VM tersebut juga akan ada binary konsul, yaitu berguna sebagai konsul agent. Jadi konsul agent berguna untuk mendaftarkan VM atau service kita ke konsul server. Di situ letak service registrinya bekerja. Jadi ketika kita buka konsul dashboard, kita akan melihat list of VM atau list of service kita yang sedang running, baik itu statusnya healthy ataupun healthy. Next. Lalu setelah saya mendeploy aplikasi saya juga akan mendeploy Nginx sebagai load balancer-nya. Nah, di dalam Nginx VM-nya, saya akan mendeploy konsul template. Seperti yang dijelaskan Jonathan tadi, konsul template di sini berguna sebagai VM yang akan melakukan watch ke konsul untuk melihat siapa sih VM yang healthy atau service yang healthy seperti itu. Lalu VM-VM yang healthy akan didaftarkan di konfigurasi Nginx-nya. Next. Oke, sebenarnya konfigurasi konsul template untuk di application level atau di load balancer level itu hampir sama, hanya perbedaannya itu di template-nya sendiri. Nah, berikut adalah konfigurasi Nginx yang kita harapkan. Kita bisa lihat di situ bahwa kita mendaftarkan 2 IP address. Nah, bagaimana caranya kita mengubah expected Nginx configuration-nya menjadi template. Nah, yang di bagian bawah ini adalah template-nya sendiri. Di situ kita bisa melihat ada range service, payment service. Itu adalah function atau fungsi yang kita gunakan untuk melakukan query ke konsul server dengan parameter payment service. Lalu hasil dari query-nya akan kita loop dan kita render address dan port-nya. Nah, hasil dari render ini adalah konfigurasi yang seperti di atas. Next. Oke, saya akan langsung demokan saja bagaimana kita mengimplementasi dynamic configuration di load balancer level. Oke,
Oke teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di bagian kiri atas, itu adalah saya melakukan watch terhadap Nginx configuration ya. Di bawah itu saya melakukan API call ke Nginx-nya untuk melihat responsnya itu datang dari VM yang mana. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana ketika terjadi ada VM yang down, apakah itu akan langsung di-remove dari load balancer atau tidak. Nah, di sini saya akan SSH ke salah satu VM-nya. Oke, di sini saya sudah SSH ke dalam VM-nya. Lalu saya akan men-shutdown VM-nya, service-nya. Nah, ekspektasi ketika komen ini saya execute adalah kita bisa lihat di konsol dashboard-nya bahwa service-nya unhealthy gara-gara sudah di stop, dan di konfigurasi Nginx-nya IP-nya akan di-remove, dan di bawah sini kita lihat log-nya. Seharusnya payment service 01 tidak akan mendapatkan traffic lagi. Oke, coba kita jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini di service, saya tadi mendeploy 4 payment service. Nah, sekarang saya men-stop payment service 01 dan sekarang kita lihat bahwa health check-nya failing. Health check-nya failing, dan kita lihat di konfigurasi Nginx-nya itu tinggal 3 VM lagi, dan di bawah sini di log-nya kita tidak melihat ada request yang diteruskan ke VM 01 karena box-nya unhealthy. Nah, saya akan coba jalankan lagi, dan expected-nya adalah box 01 akan diset sebagai healthy di konsol server, dan di Nginx-nya akan terregister kembali dan akan mendapat traffic. Nah, di sini kita lihat kita sudah mendapatkan 4 IP, dan di konsol kita lihat sekarang dia statusnya menjadi healthy. Dan kita lihat di sini kita mendapat respons dari payment service 01, artinya sekarang aplikasinya si servernya sudah terregister secara dinamis ke dalam konfigurasi Nginx-nya. Oke, itu tadi bagaimana kita melakukan dynamic configuration di level load balancer. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan ketika Jonathan melakukan demo, apa yang dilakukan adalah dia membuka konsol dashboard ataupun file dashboard-nya, lalu mengubah konfigurasinya secara manual. Benar kan? Nah, apa yang terjadi dengan sebenarnya ada beberapa kelemahan ketika kita melakukan dengan cara seperti itu. Yang pertama adalah error prone. Ketika kita mengubah konfigurasi secara langsung ke konsol dashboard atau ke file dashboard, itu sangat error prone. Mungkin kita ada typo, atau mungkin kita mengganti key yang tidak seharusnya kita ganti, seperti itu. Itu juga akan itu juga tidak auditable. Tidak auditable dalam artian si cons dan si file sendiri belum memiliki fitur untuk audit mechanism. Kita tidak tahu kapan config berubah, siapa yang merubah, dan alasan kenapa itu perlu dirubah. Dan yang berikutnya adalah tidak ada approval mechanism. Artinya setiap orang yang memiliki akses ke konsol dashboard dan ke file dashboard dapat mengubah value tanpa approval dari orang lain. Nah, permasalahan ini bisa kita solve dengan GitOps. Jadi GitOps, apa itu GitOps? GitOps adalah suatu pendekatan di mana kita mendefine konfigurasi dari infrastruktur kita, dari aplikasi kita dalam satu manifest. Manifest ini akan kita push ke Git repository, dan CI/CD kita akan membaca perubahan di manifest, lalu akan memaksa untuk mengapply perubahan yang di manifest ke infrastruktur kita. Dalam hal ini kita akan menggantikan peran manusia yang tadi mengubah manual menjadi Terraform. Dalam hal ini manifest yang kita gunakan adalah manifest dari Terraform. Jadi kita menggunakan Terraform untuk mensupply value ke konsol dan juga mensupply value ke file. Next. Nah, apa yang kita dapatkan dengan approach ini? Dengan approach ini kita akan mendapatkan lebih sedikit error.
lebih sedikit kemungkinan error. Kita juga akan bisa melakukan audit. Kenapa? Karena ketika kita melakukan Git Ops, konfigurasi kita define di Git, dan setiap perubahan di Git bisa kita lihat melalui Git log-nya sendiri. Kita tahu dari Git log, kita tahu siapa yang mengubah, kapan itu berubah, dan mengapa itu berubah. Dan salah satunya lagi, kita bisa memiliki approval mechanism. Di Git sendiri, baik Bitbucket, GitLab, GitHub, itu memiliki approval mechanism berupa pull request atau merge request. Jadi kita akan membatasi orang untuk melakukan changes secara langsung ke branch master. Jadi untuk melakukan changes, harus melakukan pull request atau merge request, dan itu perlu approval dari beberapa orang. Sehingga perubahan konfigurasi atau perubahan infrastruktur yang kita punya, itu tidak dilakukan oleh seorang saja, kita membiarkan orang lain tahu, supaya orang lain aware terhadap perubahan itu. Sebentar, saya coba akan demokan bagaimana kita menggunakan Terraform untuk mensuplai data ke konsol dan ke Vault. Nah, di sini saya sudah punya Terraform manifest. Value dari bank payment enable dan QR payment enable itu false. Saya akan coba cek di sini. Nah, di sini dia enable tadi, karena tadi Jonathan mengubahnya. Enable. Nah, di sini saya akan coba membuatnya menjadi false, tapi melalui Terraform. Oke, jika teman-teman lihat di sini, saya melakukan TF plan, dan dari TF plan kita lihat apa konfigurasi yang akan berubah. Di sini kita akan mengubah value dari payment enable dari true menjadi false, dan juga QR payment dari true menjadi false. Nah, ketika ini kita apply, kita akan bisa melihat bahwa value itu langsung ke reflect di infrastruktur kita, dan sekarang fiturnya itu sudah disable seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk konfigurasi secret default. Oke, jadi tadi kita sudah menjelaskan bagaimana kita mengimplementasi dynamic configuration menggunakan HashiStack. Jadi recapnya adalah menggunakan HashiStack, ada beberapa tech stack dari HashiCorp yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu Consul. Kita bisa menggunakan Consul sebagai service registry untuk mendaftarkan service-service kita. Dan kita juga bisa menggunakan Consul sebagai key value store untuk menyimpan konfigurasi kita. Dan kita juga bisa menggunakan Vault untuk menyimpan kredensial seperti mungkin IPA key atau password untuk database kita, ataupun hal-hal berupa kredensial lainnya. Dan kita juga bisa menggunakan Terraform sebagai infrastruktur as code untuk mensuplai data ke konsol dan ke Vault. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, mungkin kita masih ada waktu, mungkin 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik, ini sesi tanya jawab, betul begitu ya? Oke, halo kakak. Kak Eko, betul ya, ini sesi tanya jawab ya? Oke, saya akan bantu untuk para peserta yang hadir di sini. Ada yang mau bertanya dengan narasumber kita yang ada di panggung? Silakan, jika ingin bertanya bisa langsung berdiri untuk ke depan, ada stand mic. Sebutkan nama, dari perusahaan apa, dan pertanyaannya. Kelewatan masnya ya. Nah, di situ ya, silahkan bertanya. Sebutkan nama, asal perusahaan, dan pertanyaan. Ya, selamat siang.
Saya Dede dari Katapa. Tadi kan pertanyaan saya adalah tadi kita mengubah value dari konsul dan faultnya ya. Nah, kalau kita mengubah configuration dari sisi konsul itu kan memang tidak private ya, maksudnya tidak terenkripsi atau semacamnya. Jadi kita ya udah tinggal ubah aja di Git repo-nya, kemudian kita push gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngeset value ke faultnya, itu kan sebenarnya value-nya merupakan sesuatu yang rahasia seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita push ke Git, itu kan berarti by default dia akan bisa dibaca oleh semua kontributor dari Git-nya. Nah, mungkin ada saran nggak sih bagaimana caranya biar ketika kita ingin mengubah value defaultnya, tapi value yang tadi rahasia itu kita bisa tetap pertahankan kerahasiaannya seperti itu. Jadi biar GitOps-nya untuk mengupdate security-nya juga masih jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih, bisa langsung dijawab. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan dari kontribusi kita ketika itu kita push ke dalam Git repository seperti itu. Saya sebenarnya belum tahu juga apakah konsul template bisa mensupport enkripsi dekripsi secara langsung. Tapi untuk mungkin cara yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita mengcommit itu ke dalam Git repository, itu kita bisa mungkin mendekrip atau menggunakan base 64. Jadi at least value-nya itu bukan plain text, tapi itu hasil dari base 64 seperti itu. Nah, jadi sebelum kita nanti merender itu ke dalam konfigurasi, itu kita kita decode lagi dari value base 4, kita decode menjadi plain text-nya seperti itu. Ya, semoga menjawab. Ya, masih ada mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, ada lagi satu penanya mungkin ya. Oke, satu penanya, silahkan kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya, ada? Boleh raise hand? Oke, ada yang mau bertanya? Boleh raise hand? Oke, sepertinya cukup ya. Oke, barangkali mau ada closing statement yang ingin disampaikan. Closing statementnya ya, terima kasih sudah hadir di sesi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.